jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan terkait dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga kita akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan kemudian bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, terakhir merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, oke, jadi baik anak-anakku sekalian. Nah, materi kita pada hari ini adalah bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu pada masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, ini periode tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, kemudian kita tahu bahwa era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno pada saat itu mendapat sebuah tamparan yang keras yang terjadi akibat peristiwa G30 SPKI ya pada tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI. Nah, kita tahu bahwa pemberontakan PKI tersebut itu membawa dampak yang teramat fatal bagi partai itu sendiri. Nah, yakni pembubaran PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya itu dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau biasa disebut dengan Tritura. Nah, apa isi dari Tritura tersebut? Ya, yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Nah, yang kedua membubarkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Dan terakhir adalah bagaimana kita mampu menurunkan harga. Kemudian, nah begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan revolusi dan panglima angkatan perang. Nah, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya itu terkikis akibat lengser dari jabatannya sebagai presiden. Nah, kita tahu bahwa hal tersebut terjadi akibat dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPR nomor 9 garing MPRS tahun 1966 ya, pada tanggal 20 Februari 1967 ya, menegaskan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Nah, kemudian bagaimana perpindahan kekuasaan ini terjadi? Nah, dikukuhkanlah oleh MPRS dalam sidang istimewa pada tanggal 7 Maret 1967. Nah, yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPRS garing 1967 yakni ya, mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Nah, kita tahu bahwa era baru dalam pemerintahan itu dimulai setelah masa transisi singkat. Nah, masa transisi singkat ini antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Nah, dengan demikian masa transisi ini juga yang menjadi akhir masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Nah, kita akan bahas terkait bagaimana penerapan Pancasila masa Orde Baru tahun
Nah, kita tahu masa 1966 hingga 1998 itu disebut sebagai masa Orde Baru. Ya. Orde Baru diharapkan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Nah, kita tahu bahwa Orde Baru itu memberikan secercah harapan bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Nah, harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya, karena pada saat itu Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru itu dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Nah, kita tahu bahwa beliau berhasil membubarkan PKI dan begitu juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dan itulah beberapa alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto ini. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Revalita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, hal tersebut menjadikan pembangunan tumbuh dengan pesat dari segala bidang kehidupan. Nah, dan pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan lembaga pengontrol utama ya bagi lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun bersifat infrastruktur. Nah, namun demikian dalam perjalanannya Orde Baru ini melakukan beberapa penyimpangan. Nah, jadi bagaimana proses perjalanan Orde Baru ternyata banyak terjadi ketimpangan. Salah satu ketimpangan atau penyimpangan yang terjadi adalah dalam bidang ekonomi. Nah, penyelenggaraan ekonomi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa sehingga kemudian tidak sesuai? Itu karena praktek monopoli. Jadi penguasa bidang ekonomi itu hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang pada saat itu. Nah, ini bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dengan daerah. Nah, yang kedua, bagaimana lembaga eksekutif merupakan pengontrol utama lembaga-lembaga lainnya. Nah, kebebasan berpolitik itu dibatasi ya. Pada saat Orde Baru ini ternyata jumlah partai politik itu hanya ada 3. Nah, pada saat itu makanya kebebasan berpolitik itu dibatasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kebebasan pers dan berpendapat itu dibatasi juga. Nah, terus terjadi penangkapan para aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, makanya harapan rakyat tersebut itu tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substansi dari kehidupan politik Indonesia. Nah, justru Orde Baru dan Orde Lama ini sebenarnya sama-sama saja ya, sama-sama otoriter. Nah, dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Nah, kemudian penerapan Pancasila ada masa reformasi. Nah, masa reformasi ini setelah atau pasca tahun 1998 hingga hari ini. Nah, kita tahu pada masa reformasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara ini terus menghadapi berbagai tantangan. Ya, berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman-ancaman pemberontakan, akan tetapi ya lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas. Nah, kita tahu bahwa kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meliputi berbagai macam bentuk ya, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas kita sebagai masyarakat, tetapi di sisi lain juga mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.
Nah, sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas ini akan muncul berbagai dampak atau hal-hal negatif yang kita tidak inginkan. Yang pertama adalah budaya permisif. Nah, budaya permisif ini adalah budaya yang serba boleh. Nah, kita di Indonesia padahal tidak bisa seperti itu ya, pergaulan bebas salah satu contohnya. Nah, banyak dari kita hari ini itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya budaya permisif ini di Indonesia ini tidak harus. Kemudian pola komunikasi yang tidak beretika. Kita tahu bahwa hari ini generasi-generasi kita yang dianggap sebagai agent of change itu hari ini ternyata mulai sedikit demi sedikit dalam berkomunikasi antara kaum muda dengan kaum yang tua itu komunikasinya kadang sudah tidak beretika lagi ya, tidak menghargai lawan bicara. Kemudian bagaimana peredaran narkoba dan minuman keras itu masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Terus anarkisme dan vandalisme memicu terjadinya ini juga banyak terjadi ya di beberapa titik. Nah, anarkisme dan vandalisme, kemudian menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antar warga, kemudian ada juga westernizasi pola kehidupan yang meniru budaya barat, kemudian maraknya tindak korupsi. Nah, jadi dari berbagai hal-hal negatif ini kita tahu bahwa inilah yang terjadi hari ini ya. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Makanya untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi, nah perlu kiranya kita mendapat sebuah hal pencerahan untuk mengurangi ya atau menghilangkan persoalan-persoalan negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Adapun pertanyaan kalian mau tanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.